Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika anak kita mau sekolah, sebagian kita mempersiapkan mereka untuk sekolah. Jika anak kita mau menikah, anak kita juga dipersiapkan untuk sebagian orang yang aware soal ini. Jika anak kita sudah mau balik, mimpi basah, ihtilam, atau mereka saat mau haid, sebagian orang tua yang aware juga mempersiapkannya. Tapi mungkin tidak banyak orang tua mempersiapkan anak jatuh cinta. Dampak dari perubahan yang terjadi pada anak, tumbuhnya hormon-hormon seksual, maka adalah normal semua anak akan merasakan jatuh cinta, ketertarikan pada lawan jenis. Apa motif jatuh cinta? Bagaimana mempersiapkannya? Kita bahas di video ini. Ternyata hujan deras, guys. Jadi terpaksa kita pakai payung, ya. Mengapa jatuh cinta harus dipersiapkan? Biar kita tidak reaktif setelah anak menyatakan cinta, bahkan melakukan hubungan ilegal seperti pacaran. Kenapa saya sebut ilegal? Karena tidak ada ikatan secara hukum, agama atau negara menjalin hubungan, ya. Jangan sampai kita bereaksi setelah anak kita mulai mengirimkan pesan sayang-sayangan, pacaran, ya, saling bertukar pesan dengan lawan jenisnya, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat, ayah nggak suka kamu pacaran. Pacaran kan nggak boleh, itu berbahaya buat kamu, belagu kamu, ya. Belum punya penghasilan, sok-sokan mengikat orang lain, dan kalimat sejenis itu, atau mungkin berbeda. Daripada reaktif, lebih baik kita proaktif. Mari kita persiapkan anak kita menghadapi perubahan yang akan terjadi pada mereka berkaitan dengan tubuh lawan jenis. Bagaimana mempersiapkannya? Yang pertama, kita katakan kepada anak kita, nah, suatu hari kamu akan menyukai lawan jenis, dan ayah ibu pastikan itu normal dan boleh. Perasaan itu Allah ciptakan supaya kita bisa melestarikan keturunan, supaya kita bisa lestari di muka bumi. Gara-gara jatuh cinta lalu kita menikah, ya, lalu mereka punya keturunan, dan seterusnya. Jadi jatuh cinta itu adalah modal dasar dari kamu nanti menjalin hubungan sebagai orang dewasa. Yang kedua, ayah ibu pastikan ayah ibu akan gembira jika suatu hari kamu bercerita kepada ayah ibu, kamu mulai tertarik pada seseorang. Ya, jika anak kita perempuan tentu sama laki-laki. Jika anak kita laki-laki tentu sama perempuan. Kenapa ayah ibu gembira? Berarti kamu tumbuh kembangnya, tahapan perkembangannya berjalan normal. Karena sebagian orang tua sekarang lebih khawatir justru ketika anaknya tidak menyukai lawan jenis, malah menyukai sesama jenis, ya. Jadi pastikan ayah ibu akan berkomunikasi pada anak bahwa ayah ibu menyambut
tahapan itu dengan sukacita, bahwa berarti ayah ibu mendapati anak ayah ibu sudah berubah menjadi perempuan menuju perempuan dewasa atau laki-laki dewasa. Allah persiapkan itu untuk kamu. Yang kedua, ya, jadi ceritakan kepada anak kita bahwa momen itu adalah momen yang seharusnya menggembirakan, bukan momen yang tidak menyenangkan, begitu. Yang ketiga, kita komunikasikan kepada anak-anak kita bahwa ketika anak kita jatuh cinta, ya, bahwa jatuh cinta itu terjadi karena dorongan, ya, dorongan sesuatu. Kita sebutkan kepada anak-anak kita, tahu nggak nak, semua motif menyukai lawan jenis, jatuh cinta dengan lawan jenis. Jadi cinta dalam konteks yang saya bicarakan sekarang adalah bukan cinta kasih sayang adik ke kakak, orang tua ke anak, bukan. Tapi semua motif jatuh cinta kepada lawan jenis, tahukah ayah ibu? Semuanya itu selalu motifnya, perhatikan baik-baik, selalu motifnya reproduksi. Semua motif jatuh cinta di dunia ini pada lawan jenis selalu reproduksi. Reproduksi itu artinya melestarikan keturunan, ya, dan artinya maka semua orang yang jatuh cinta pada dasarnya motif awalnya adalah ingin menjalin hubungan seks. Mungkin kalimat ini tidak nyaman, tapi ini serius. Anak kita harus memahami ini, bahwa semua orang yang jatuh cinta motif awalnya selalu begitu, ya. Perempuan motif awalnya berbeda. Laki-laki, semua laki-laki dunia ini, pejantan, kenapa misalnya menikah, ya motif awalnya adalah karena ingin menyentuh tubuh perempuan itu secara halal, ya. Makanya ada kalimat, aku pengen halalin kamu, dan itu boleh dalam agama kita, bahwa menghalalkan yang haram itu boleh, bahwa ada motif-motif tambahan di tengah jalan, cari ridho Allah, membentuk keluarga yang positif, membentuk generasi robbani, dan seterusnya. Itu tambahan-tambahan yang selanjutnya agar menikah tidak sekedar bercocok tanam, menghasilkan keturunan, tidak hanya sekedar maksud saya berhubungan seks dulu. Tapi semua motif jatuh cinta, anak kita harus memahami ini, dan saya pahamkan kepada anak-anak saya, mau laki-laki perempuan, semua laki-laki yang menyukai perempuan dan mengatakan aku cinta pada kamu, pada dasarnya di dalam pikirannya adalah aku ingin menyentuh tubuh kamu, bahkan kasarnya aku ingin berhubungan seks dengan kamu. Tentu itu tidak langsung dikatakan selanjutnya, tapi semua laki-laki yang menyukai lawan jenis harus paham bahwa semua motif dasarnya adalah selalu ini. Maka jika jatuh cinta tidak disalurkan dengan pernikahan, bukankah menjadi berbahaya? Ya, saya pernah merasakan jadi remaja, teman-teman. Saya dulu waktu SMP tidak paham apa itu hukum pacaran dan seterusnya, karena orang tua saya, orang-orang di sekitar saya tidak membimbingnya. Waktu SMP saya pernah punya pacar, ya, 2 lagi pacarnya. Satu namanya Tia, satu namanya Emiati. Saya nggak tahu orangnya di mana yang kedua itu. Ya. Padahal dulu belum banyak stimulasi, misalnya video-video porno, gambar porno dan seterusnya. Zaman saya dulu waktu SMP nggak ada itu namanya internet. Untung tidak lama keburu, karena pacarannya kelas 3 waktu itu, saya keburu keluar kota, pindah sekolah ke SMA Beverly gitu. Jadi putus dengan begitu saja. Meskipun pacaran hanya berapa bulan, tapi saya minta ampun kepada Allah, beristighfar. Saya pernah merasakan yang namanya pegangan tangan, mencium pipi, dan seterusnya seperti anak-anak sekarang, meskipun alhamdulillah nggak sampai berzina secara dalam artian melakukan hubungan seks itu. Tapi jika dilanjutkan, saya yakin, padahal saya sholat waktu itu, padahal saya rajin puasa, tapi ketika seseorang, ketika seseorang menyatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu, selalu ada muaranya adalah ke arah situ, teman-teman. Maka persiapkan anak-anak kita untuk
mendalami hal ini, memahami hal ini. Dan saya bilang ke anak-anak perempuan saya, jika ada seorang jatuh cinta, kamu harus paham bahwa nanti ujungnya muaranya ke situ. Ya, karena itu selanjutnya kita katakan kepada anak kita yang keempat bahwa jatuh cinta boleh, tapi jika kamu merasakan suka dengan lawan jenis, solusinya cuma salah satu di antara dua. Yang pertama, ya, kamu menikah. Jadi bilang ke anak-anak kita, jika kamu menyatakan cinta pada seorang dan berani memutuskan untuk aku sayang kamu, aku cinta kamu, kalau anak kita laki-laki, ayah ibu akan datangin perempuan itu, melamar dia untuk dinikahi. Jika diterima, kita lanjutkan. Jika tidak diterima lamarannya, karena mungkin kamu masih bocah SMP, SMA, atau kuliah, maka kamu harus mundur, tidak boleh menjalin hubungan. Nah, jika ternyata mau menikah, gimana dong anak kita masih SMA? Ya dia harus bertanggung jawab. Kamu berani mengajak perempuan itu dalam kehidupan kamu, maka kamu harus bertanggung jawab untuk menafkahinya, karena itu syarat untuk menikah selanjutnya adalah punya kewajiban untuk menafkahi. Kan begitu? Jika tidak mau menafkahi, jangan sok-sokan menyatakan jatuh cinta, kan gitu. Jika anak kita perempuan, kita akan bilang, ya, dan kelihatan misalnya di pesan-pesan, ya, handphonenya, kalau misalnya anak bapak ibu dipinjamkan handphone atau bahkan punya handphone, ya, ayah ibu akan datangin rumah cowok itu dan minta dilamar atau diputuskan sekarang juga, berhenti untuk menjalin hubungan tanpa ada ikatan pernikahan. Supaya kita anggap ini serius bahwa ayah ibu tidak melarang kamu menjalin hubungan dengan orang yang kamu sukai, tapi harus bertanggung jawab. Ayah, aku kan masih kecil, aku nggak mau nikah-nikah kayak gitu. Kalau begitu, jika tidak mau menikah, solusinya yang kedua. Apa itu? Solusinya adalah kamu tidak mengeluarkan perasaan kamu. Kamu simpan perasaan itu sampai kamu siap dinikahi atau siap menikahi. Ya, tentu anak kita mungkin akan berkata, berarti aku kalau suka seseorang dan tidak dinyatakan, berarti kita tidak jujur dong pada perasaan kita sendiri. Ya, tidak semua yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu harus kita komunikasikan segera. Justru berbahaya jika semua yang kita pikirkan selalu kita komunikasikan kepada banyak orang. Misalnya ada di sekitar kita orangnya misalnya jorok, padahal kita nggak kenal di jalan, di mana bapak ini jorok, saya nggak suka bapak. Apa yang terjadi dalam hubungan sosial kita jika semua yang kita pikirkan kita rasakan? Ya, atau apa perasaan ayah kamu jika ibu kamu mengatakan, ayah, iya cowok itu ganteng banget, ya Allah, seksi, ya Allah, ayah, ibu suka banget sama cowok itu. Apa perasaan ayah? Ingat, dalam adab agama kita, dalam tarbiyah jinsiah disebutkan beberapa dalil kita tidak boleh menyukai keindahan lawan jenis karena bisa mendorong motif-motif tertentu dalam pikiran kita. Apalagi jika kalimat itu dikatakan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, mah lihat mah, aduh ya Allah mah, itu ibu-ibu itu ya Allah mah cantik banget ya Allah mah, badannya body mah ya Allah kayak gitar Cimide mah ya Allah. Misalnya, apa perasaan ibu jika ayah mengatakan itu kepada ibu? Jadi tidak semua yang kita pikirkan harus kita ungkapkan. Tidak semua yang kita rasakan harus kita segera komunikasikan. Ya, kalimat kita tidak jujur pada perasaan kita sendiri tidak berarti kemudian kita harus jor-joran mengungkapkan semua yang kita rasakan. Kita harus pahami konteksnya kalimat itu di mana. Kan begitu? Jadi, wah sudah, nggak kenal lagi. Jadi anak-anak kita ketika mulai jatuh cinta, sebelum jatuh cinta bahkan anak kita harus disiapkan soal ini, ya. Karena cara yang aman untuk jatuh cinta tidak lain hanya dengan menikah. Jika tidak sanggup menikah, yang kedua, jangan nyatakan perasaan, atau dalam bahasa agama adalah menahan diri. Berpuasa, substansinya berpuasa adalah menahan diri, menunda, delay gratification, delay pleasure sebelum ada ikatan-ikatan yang kita sanggup untuk menanggung akibatnya, kan gitu loh. Tanggung jawabnya bukan hanya kenikmatannya juga, tapi juga tindak lanjut dari itu adalah kita harus menafkahi, bertanggung jawab untuk menjalin hubungan sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Jika tidak sanggup, yang kedua, berpuasa atau menahan diri, atau tidak mengungkapkan perasaan suka itu kepada lawan jenis yang kamu sukai.
Tentu anak kita juga mungkin akan berkata, kalau aku tidak menyatakan cinta, gimana kalau cewek itu keburu yang lain? Ya, memang ketika seorang jatuh cinta, nak, ada secara ilmiah dalam jurnal Neuroimage itu disebutkan, ya, bahwa semua orang jatuh cinta pada dasarnya akan mengaktifkan otak bagian emosi, dan tapi pada saat yang bersamaan akan menonaktifkan otak bagian logika. Jadi jatuh cinta itu, ya, ilmiah akan membutakan, ya, akal seseorang atau logika seseorang. Jadi cinta itu buta itu secara ilmiah, saintifik, itu dikonfirmasi dengan berbagai macam jurnal, kan gitu, ya. Misalnya kita pernah mendengarkan seorang perempuan yang dipukuli sama suaminya tetap nggak mau minta cerai, ya, atau sering konflik yang sudah sangat mendalam tapi juga tetap nggak mau pisah dan biasanya salah satu jawaban yang paling sering adalah bagaimanapun aku masih sayang, aku masih mencintainya, gitu, ya. Atau juga seseorang yang pacaran, cowoknya, ceweknya mendapatkan kabar negatif akan selalu menutup-nutupi dengan mengatakan, enggak, aku kenal cowok aku kenal cewek aku. Atau dalam contoh yang lain, misalnya ketika seseorang jatuh cinta, teman-teman, karena motifnya reproduksi, tahu nggak teman-teman? Ya, ketika seseorang sudah menyatakan cinta, maka mereka akan terus intens bertemu, normalnya ingin ketemu, baik secara online, EDL. Jadi jangan tertipu dengan tampilan misalnya berhijab, rajin ibadah. Saya dulu rajin ibadah ketika SMP, tapi kenapa masih ciuman misalnya? Karena ketika seseorang mendekat, hormon-hormon yang bekerja adalah hormon-hormon seksual, teman-teman. Maka logika-logika misalnya ciuman itu dosa, ya, zina itu haram, itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena waktu itu bukan otak kiri yang bekerja, tapi otak kanan. Otak perasaan, otak emosi, otak dorongan hawa nafsu, bahasa lainnya. Otak dorongan cinta tadi, menyukai lawan jenis tadi, gitu. Jadi ini yang harus kita pahami kepada anak-anak kita, bahwa ujungnya pasti ke sana. Anak kita pasti mungkin akan mengatakan, nggak mungkin aku berzina, nggak mungkin aku akan menyentuh tubuh cewekku karena aku mencintainya. Tapi kalau udah intens ketemu, awalnya ngobrol, tapi semua orang pacaran coba dicek, setelah 1 bulan ngobrol, mungkinkah nggak pernah pegangan tangan? Ya, jangan tertipu dengan pacaran karena penampilan, pacarannya di masjid, pacaran syariah, pret, nggak ada itu, ya. Jadi kalau sudah pegangan tangan berbulan-bulan, nggak mungkin cowok-cowok itu, termasuk saya dulu waktu pacaran, nggak pengen mencium, ya, pipi ceweknya. Kalau sudah cium pipi, pengen cium yang lain. Saya nggak usah terusin, ya. Semua motif jatuh cinta itu selalu reproduksi, itu yang harus kita ingat. Tanya suami-suami Anda, wahai ibu-ibu, kenapa dia menikahi Anda? Bahwa ada motif tambahan, cari ridho Allah, menggenapkan setengah din, ya, itu motif tambahan supaya mendapatkan ladang pahala. Tapi selalu awalnya adalah tanya, yakin dia hanya sekedar pengen berbagi ATM misalnya, sedekah rumah? Yakin suami Anda menikahi Anda hanya sekedar misalnya biar sholat bareng? Nggak mungkin. Semua laki-laki pengen menyentuh tubuh Anda sebagai seorang perempuan, dan itu halal, boleh, tapi dengan ikatan yang bertanggung jawab, pernikahan namanya, kan gitu. Jadi semua orang pacaran selalu pengen menyentuh tubuh ceweknya. Beda dengan cewek, ya. Motif-motif awalnya adalah perlindungan, menumpahkan perasaan, mendengarkan cerita, dan insya Allah itu bisa didapatkan dari ayahnya jika dia punya hubungan dekat dengan ayahnya dan tidak butuh cowok lain. Saya ceritakan ini kepada anak-anak perempuan saya. Saya punya 3 anak perempuan, 3 laki-laki, bahwa kita harus belajar memahami bagaimana cara cinta bekerja, kan itu. Maksudnya menyukai lawan jenis. Nah,
Lalu umur berapa ini bisa diceritakan kepada anak-anak kita? Ya kira-kira 2-3 tahun sebelum anak kita balik. Jika anak laki-laki mungkin dari mulai 12 tahun kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Jika anak perempuan dari kelas 4 SD umur 10 tahunan. Ya, kecuali Anda paham bahwa anak Anda haidnya akan bisa lebih cepat, ya berarti setahun atau 2 tahun sebelum anak-anak kita balik. Ceritakan kepada anak-anak kita. Dan jatuh cinta ini adalah salah satu konsep dari tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksualitas yang komprehensif menurut agama kita. Ya, menurut agama kita, saya sebut dengan menurut agama kita karena di luar sana muncul sexual education, comprehensive sexual education, tapi yang dimaksud ternyata adalah memahami aspek gender secara umum, dan ujungnya adalah memahami bahwa di dunia ini tidak hanya ada 2 gender male female, tapi juga ada binary atau non binary, ya, supaya menerima perilaku seksual menyimpang. Makanya mulai dikampanyekan oleh banyak orang di berbagai negara bahwa ada namanya non binary, karena mereka merasa aku ini dengan konsep-konsep, kenapa sih ada konsep toilet male female atau apa namanya not identifying, ya karena mereka menganggap bahwa identitas seseorang itu harus diserahkan kepada bagaimana perasaan yang mereka rasakan, bagaimana yang mereka rasakan. Kan berbahaya jika seseorang mendefinisikan gendernya hanya pada perasaan, padahal perasaan kita berubah-berubah, kan gitu. Seseorang yang mengatakan bahwa aku ini perempuan sebutnya, cuman terjebak dalam tubuh laki-laki, kita sebut dengan transgender, atau mereka nyebutnya dengan transgender, bukan kita ya, naudzubillah, kita nggak ada ya. Nanti itu kalau kita terusin kemana-mana, di Jepang ada seorang, Anda mungkin sudah baca beritanya, seseorang yang merasa dia hewan atau setidaknya ingin jadi hewan, membeli kostum hewan. Dia merasa dia itu hewan, cuma terjebak dalam tubuh manusia, mungkin disebutnya trans animal. Atau saya pernah baca di Amerika sudah lama, seorang kulit putih, secara fisik dia kulit putih, dan lalu dia mengatakan bahwa saya sebenarnya kulit hitam, cuma terjebak dalam tubuh kulit putih, namanya transrasial. Jika diteruskan nanti tambah gelo nih ya, makin menjadi pembenaran kepada hal-hal yang buruk, bisa jadi dimanfaatkan. Aku ini sebetulnya orang kaya, cuma terjebak dalam tubuh orang miskin, namanya transfinansial kan ya. Aku ini sebetulnya orang ganteng, saya ini sebetulnya bukan Abah Ihsan, saya ini Brad Pitt, cuma terjebak dalam tubuh Abah Ihsan, ya namanya bisa jadi trans handsome kan gitu. Ya kalau candaannya sih nanti lama-kelamaan aku ini sebenarnya Tuhan, cuman terjebak dalam tubuh manusia, iya namanya trans akhirat mungkin ya. Ya itu yang dilakukan oleh Elia Edan dan lain-lain, merasa dirinya Tuhan dengan kebijaksanaan pemikirannya, atau seperti Fir'aun. Jadi jangan sampai ya Anda orang Bekasi, maaf, Depok, lalu mengatakan saya ini orang Jakarta, cuma terjebak di Depok, namanya Transjakarta, kan liar. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan pendidikan seksual komprehensif dalam agama kita, tetapi bukan sekedar misalnya kesehatan reproduksi itu yang saya maksud, tapi bagaimana menjalin hubungan dengan lawan jenis, bagaimana konsep-konsep jatuh cinta, bagaimana cara berbicara dengan lawan jenis, bagaimana cara bergaul, termasuk aturan pergaulan dengan lawan jenis, ya, termasuk bahkan sampai tidur ya dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tua, pemisahan kamar dan seterusnya. Ini komprehensif ada dalam agama kita, tinggal Anda mau belajar atau tidak ya. Sementara itu ajak anaknya bicara 1-2 tahun sebelum mereka jatuh cinta soal apa yang akan terjadi pada tubuh mereka, pada pikiran mereka suatu hari setelah mereka ihtilam, mimpi basah, atau ketika mereka sudah haid. Terima kasih banyak. Oh ya, apakah anak di bawah sebelum haid bisa jatuh cinta? Kan ada tuh abah tembak-tembakan. Itu sebenarnya motifnya bukan dari kecenderungan perubahan tubuh
emosi, tetapi hanya sekedar dorongan sosial, dalam artian bahwa pacaran itu jadi keren seolah-olah kan gitu loh. Jadi kalau ada anak yang belum balik terus bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku punya pacar, padahal masih bocah usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya jangan khawatir, itu hanya sekedar keren-kerenan, sebetulnya bukan jatuh cinta beneran. Nanti lama-kelamaan mereka pacaran pun jadi lucu kan ya, panggilannya ayah ibu lagi, ayah ibu mau main karet dulu ya, nggak usah diterusin, jadi geli sendiri nanti. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Perlu bahas apa lagi? Silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.